Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pengah Deden ya. Tentunya di channel Lamsun Liu Cian. Dalam kesempatan ini saya kebetulan di ladang ini ya. Ini mau berbagi ke teman-teman tentang tanaman-tanaman ya. Kebetulan di sini ada 3 tanaman. Ada tanaman sop, juga tanaman lepang, dan ada tanaman bawang merah. Jadi dalam kesempatan ini saya mau sharing ke teman-teman tentang keunggulan atau keuntungan yang bakalan kita peroleh. Walaupun sebenarnya sih namanya tanaman, yang penting kita bisa mengurusnya, terus harganya pas lagi cocok atau harganya lagi mahal, insya Allah semua tanaman akan menghasilkan atau memuaskan hasilnya gitu ya. Teman-teman, kesempatan ini saya mau berbagi ke teman-teman tentang kepengurusan atau perawatan dari tanaman-tanaman ini. Karena semua tanaman mungkin ada yang sulit cara mengurusnya, ada juga yang mudah cara mengurusnya. Tapi sebelumnya saya menyapa teman-teman, gimana kabarnya ya teman-teman sekalian? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, murah rezeki, dan selalu bersyukur pada Allah SWT. Mungkin ada juga teman-teman yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat dari penyakitnya dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Inilah teman-teman, yang pertama saya akan bahas tentang kepengurusan itu nanam sop ini ya. Ini di sini ada sop kita udah mulai besar. Ya, ini pertama kesulitan atau cara mengurus sop ini ya. Ya, kalau sop dari pertamanya mungkin dari umurnya lebih panjang daripada timun atau mentimun ya. Karena kalau sop itu kita menggunakan atau metode penyemaian. Dalam penyemaian 1 bulan baru kita bisa tanam ya. Udah gitu masa tanamnya kurang lebih 2 bulan. Jadi sampai panen kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan kita baru menghasilkan uang ya, atau menghasilkan duit atau bisa dijual. Terus cara pengurusannya, kalau sop ini kebetulan punya kita cacar ya, kena cacar. Karena kebetulan waktu itu saya kurang sehat, terus juga banyak kerjaan, jadi ini nggak keurus ya. Telat 10 hari penyemprotan dan pengocoran, inilah jadinya. Jadi makanya saya bagikan ke teman-teman tentang kepengurusan sop ini atau seledri ini ya. Jadi kalau kita sibuk, sebenarnya ngurus sop ini nggak bisa sih. Karena sop ini begitu ditanam ya, begitu ditanam harus kita benar-benar ekstra ngurusnya itu ya. Paling tidak 3 hari kita harus disemprot, maksimal seminggu lah kita harus semprot. Begitu juga dikocor ya, dikocor 3 hari sampai 1 minggu itu harus ada pengocoran. Karena kalau nggak dikocor inilah jadinya ya, nggak dikocor, nggak disemprot, jadi ini jadinya kena cacar. Nah, itu ya. Tapi ini masih juga bisa kita diperbaiki, yaitu dengan cara dipotong, dibuang daunnya, nanti keluar tunas baru jadi bagus lagi ya. Sebenarnya masih bisa juga kita tertolong walaupun udah keadaan seperti ini. Jadi itulah tentang kepengurusan sop sekilas nih ya. Nah, terus yang tanaman yang kedua itu ada ini tanaman mentimun atau lepang ya. Nah,
Nah, kalau kepengurusan lepang ini agak mudah, karena lepang ini semainya kita cukup dengan waktu 3 hari ya. Di penyemaian saya udah ada videonya ya. Jadi 3 hari kita semai, udah gitu kita tanam ya. Nggak terlalu ribet, cuman si modalnya agak lumayan karena kita perlu lanjaran, apalagi sekarang lanjaran agak mahal ya. Ini kalau kepengurusannya lepang. Kalau masalah harga ya, kalau masalah harga atau keuntungan ya sama aja sih, tergantung di harga jual waktu kita panen ya. Karena lepang juga ini bisa perhatikan ini ya. Ini timun ini dari tiap pangkalnya atau sambungannya ini, tiap bukunya itu ada buahnya nih ya. Nah, jadi lumayan. Kalau kena harga 5.000 atau 7.000 ya lumayan lah ya. Nah, kata saya tadi intinya kalau kita kepengurusannya bagus, ngurusnya telaten, tanamannya bagus, apapun yang kita tanam, terus harganya juga mahal, insya Allah kita akan menghasilkan atau meraup keuntungan yang lumayan ya. Jadi kembali lagi ke penanaman atau cara pengurusan lepang ini tidak begitu rumit ya. Cukup kita tanam, setelah kita tumbuh atau sekitar 3 hari, udah gitu kita semprot, terus kita kocor ya. Nah, kita kocor dengan pupuk gitu aja ya. Cuman ini punya saya ini udah mulai buah, cuman 2 kali dikocor ini ya. Ini baru pentil, ini udah sampai ke ujung atas sana itunya ya. Artinya alhamdulillah ini normal. Ini udah ke junjungannya udah mau nih, dikit lagi udah nyampe ke ujung atasnya ya. Ini sangat tinggi. Oh, malah itu ada yang di sebelah sana itu udah ada yang melebihi lanjarannya ya itu. Nah, di sana tuh. Ini padahal baru pentil ini ya. Nah, belum, ini mungkin sekitar 10 hari lagi insya Allah panen ini ya. Nah, inilah jadi cara pengurusan atau ngurus lepang ini atau mentimun ini gak seberapa rumit. Kita cukup tanam, terus dikocor, disemprot seala kadarnya, walaupun kita sibuk ya, tetap ini terus berlanjut sendiri buah ya. Nah, berbuah insya Allah. Ini tempat atau ladang kita, mentimun kita ya. Insya Allah 10 hari lagi ini udah panen, ini udah mulai pentilnya atau kemutinya udah ada ya. Inilah sekilas di kepengurusan tanaman yang kedua atau tanaman lepang. Terus yang ketiga, kebetulan di tempat ladang saya ini ada 3 macam tanaman ya. Ini bawang merah nih ya. Nah, ini bawang merah. Terus gimana kita kalau tentang bawang merah ya. Ini nih bawang merah nih. Nah, ini udah mulai buah. Nah, bawang merah ini cara nanamnya lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi, cuman kita ngambil aja bibit dari dapur ya, bawang sayuran atau dari dapur, kita potong, kita tanamin, udah dibiarin aja. Kalau kita sempat disiram pakai pupuk atau dikocor pakai pupuk ya, pupuk yang dicairkan, kita siramkan, inilah jadinya ya. Terus masalah keuntungan ya, keuntungan di bawang merah ini saya tanam dari 1 biji ini ya. Ini ditanam 1 biji, jadinya ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 biji ini ya. Jadi satu biji atau 1 siung itu bawang merah kita tanam ini menjadi 12 biji. Jadi itulah bisa kita hitung keuntungan yang akan kita raih gitu ya. Nah, terus ini juga cuman ada berapa ya, 1, 2, ada 7. Nah, jadi diminimalkan ini ya, diminimalkan bawang ini 4, 5,
5 ya, 5 sampai 12. Nah, jadi bawang merah itu kita nanam 1 biji atau 1 siung minimal jadi 5 biji. Itulah kita bisa hitung keuntungan tentang bawang merah gitu ya. Masalah modalnya tidak terlalu kita menghabiskan modal kalau di bawang merah ini ya. Asalkan ya, tapi ada catatan juga, asalkan kita bibitnya itu ngambil dari dapur aja. Maksudnya bawang emang bawang konsumen. Ada juga kan yang bawang khusus bibit ya, itu lebih mahal ya. Bisa 100 sampai 150.000 per kilo. Jadi kalau misalkan kita tanam ya bisa balik modal gitu ya. Nah, jadi diusahakan bibitnya ngambil aja atau beli aja kita bawang yang mau dikonsumsi gitu ya. Nah, karena kan harganya lebih murah, begitu ditanam kita sama aja sih jadinya ya. Nah, jadi itulah sekilas kepengurusan 3 macam ini, 3 macam tanaman di sini ya. Nah, itulah video yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sama teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa ya, kalau memang ini bermanfaat silahkan di share, di like, dan di subscribe supaya channel ini terus bisa membagikan pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.